Assalamualaikum, selamat datang buat teman-teman yang baru saja bergabung. Jangan lupa klik subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi bansos dari channel ini. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian sehat selalu, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Mengawali pertemuan ini, pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat sama-sama melakukan rapat kerja antara Kementerian Sosial dan Komisi 8 DPR RI. Apa manfaat DTSN? Pertama, untuk mengarahkan kebijakan pemerintah lebih konvergen dan mengurangi bias akibat tumpang tindih data. Yang kedua, untuk memudahkan pensasaran program pembangunan pemerintah menjadi lebih tepat. Tiga, untuk memudahkan pemerintah menetapkan strategi pengentasan kemiskinan agar lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Keempat, untuk mengetahui profil sosial ekonomi penduduk Indonesia lebih lengkap. Yang kelima, untuk membantu pengalokasian anggaran pembangunan lebih efisien, efektif, dan akuntabel. Dan yang terakhir adalah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bapak Ibu sekalian, inilah perubahan jumlah penduduk dan keluarga hasil pemutakhiran DTSen per 8 Mei 2025. Jumlah penduduk dan keluarga hasil pemutakhiran DTSen mengalami perubahan. Perubahan mungkin disebabkan oleh banyak hal, diantaranya karena wafat, mungkin karena ada yang meninggal, atau ada yang menikah, kemudian ada yang lahir, dan ada yang pindah tempat. Tentu pemutakhiran dilakukan melalui beberapa hal, dan tentu yang melakukan adalah BPS. Yang pertama pemutakhiran atau ground check, kemudian BPS juga mengacu atau melihat pemutakhiran dari Susenas yang dilakukan BPS, Sakernas yang dilakukan oleh BPS, SNLIK yang juga dilakukan oleh BPS, Dapodik, Kementerian Dikdasmen, juga ada ngibar, ngisi bareng pegawai BPS. Itu adalah beberapa cara untuk melakukan ground check atau pemutakhiran. Dari pemutakhiran itu hasilnya ada penambahan 283.115 penduduk atau setara dengan 64.054 keluarga. Penyebab terjadinya perubahan DTSen yang pertama, keluarga dan individu yang menurut Dukcapil nonaktif tapi ditemukan dan dilakukan pendataan aset. Ground check oleh Kemensos, survei oleh BPS dan Dapodik. Kemudian juga ada pembentukan keluarga baru karena sudah menikah dan mempunyai anak. Yang terakhir juga ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini ada rekapitulasi hasil ground check DTSen. Rangkuman pelaksanaan ground check Kemensos BPS. Pertama, sosialisasi dan pelatihan online ground check DTSen kepada 33.000 lebih pendamping PKH di kantor BPS Jakarta pada tanggal 26-27 Februari 2025. Ground check dilaksanakan serentak seluruh Indonesia mulai 1 Maret 2025. Capaian ground check 8,7 juta KK selama 50 hari. Kecepatan ground check lebih kurang 5,2 kpm per hari per pendamping tanpa libur.
Jika dengan libur, kecepatan ground check kurang lebih 7,2 kpm per hari per pendamping. Dari hasil ground check ini ada beberapa catatan. Yang pertama, hasil ground check sudah diserahkan ke BPS pada tanggal 21 April 2025 dan selanjutnya akan digunakan untuk mengupdate variabel dan pemeringkatan ulang didesain oleh BPS. BPS menggunakan hasil ground check untuk memperbarui metode pemeringkatan kesejahteraan dan hasilnya dengan metode baru tersebut ya. Hasilnya adalah angka inclusion error-nya menurun. Pada tanggal 15 Mei 2025, BPS sudah menyerahkan kembali sebanyak 20 juta keluarga penerima bantuan sosial triwulan 1 dengan desil terbaru. 4. Detesen baru hasil ground check dan perengkingan akan digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan sosial tahap 2 yang akan disalurkan pada bulan Mei Juni tahun 2025. Inilah gambaran singkatnya hasil exercise penerima bansos triwulan 2 berdasarkan detesen hasil pemutakhiran. Yang pertama, keluarga yang berhak menerima bantuan PKH dan sembako adalah 40% penduduk termiskin atau desil 1 sampai 4, sehingga rencana salur triwulan 2 sebagai berikut. Pertama, KPM PKH existing yang tetap dapat disalurkan pada tahap 1 sebanyak 8.320.312 keluarga penerima manfaat. Untuk memenuhi menjadi 10 juta KPM tahap 2, maka akan digantikan dari penerima sembako non-PKH yang mempunyai komponen dengan prioritas desil 1 dan desil 2. 2. KPM sembako existing yang tetap dapat disalurkan sebanyak 14.150.508 KPM. Untuk memenuhi menjadi 18,6 juta KPM pada tahap 2, maka akan digantikan dari penerima PKH non-sembako pada desil 1 sampai 4, ditambah data usulan dari pemerintah daerah dengan prioritas desil 1 dan desil 2. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, yang sekarang itu sudah sesuai dengan detesen ada 8.320.312 KPM untuk PKH dan sembako 14.150.508 KPM untuk sembako.